Saya Monica Suprihatin. Keseharian saya di Kampung Batik ini saya sebagai ownernya di Batik Arjuna. Untuk batik saya sendiri ini, toko saya ini sendiri sebenarnya saya mulai dulu tidak langsung toko seperti ini ya. Jadi saya memulai toko saya ini, saya bangun justru dari edukasi dulu. Jadi batik untuk edukasi gitu. Jadi saya mengajari membatik ke sekolah-sekolah. Itu awalnya kan seperti itu. Ada program batik Go to School. Jadi, kami ingin mengedukasi anak-anak sekolah bisa mencintai batik sebagai bagian dari budaya. Untuk motif-motifnya sendiri, karena ini kita di kota Semarang ya, saya mengangkat pasti motif-motif Semarangan itu pasti kita angkat, kita munculkan, karena kita juga pengen motif-motif Semarang itu dikenal oleh masyarakat luas. Jadi untuk motif Semarangan tetap itu kita kembangkan juga selain motif-motif khas daerah yang lain. Batik tulis dan batik cap. Kalau yang untuk batik tulis itu prosesnya memang lebih rumit ya daripada batik cap. Ya karena batik tulis itu semakin susah proses pewarnaannya, semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi, motifnya semakin rumit, memang di situ berpengaruh di harganya. Jadi nilai jualnya pasti lebih mahal. Ya memang harus dibutuhkan itu tadi, kesabaran dan ketelatenan yang pasti ya. Kalau untuk proses batik cap sendiri sebenarnya proses pewarnaannya tidak jauh beda dengan batik tulis.
bagian dari budaya. Mau tidak mau itu kan harus melekat juga ke diri saya sebagai yang menciptakan. Dalam hal ini adalah motif-motif batik itu sendiri. Jadi sebagian motif batik yang ada di sini itu punya ciri khas masing-masing dan biasanya ada filosofinya, dan filosofi itu munculnya dari diri saya. Jadi sebenarnya motif batik itu sendiri ya mencerminkan bagian dari diri saya. Punya ciri khas masing-masing. Tadi saya juga ungkapkan kalau di Semarang kan juga kita punya ciri khas masing-masing. Orang akan mengenal identitas itu kalau kita memakai atau kita menggunakan atau kita memperkenalkannya. Dengan cara seperti apa kita memperkenalkannya? Ya dengan kita memakainya gitu kan. Kalau itu kita punya batik nih Semarangan, kalau nggak kita pakai, kita simpen saja kan orang tidak akan tahu oh itu toh batik Semarangan seperti itu. Selain itu ketika ada orang datang ke sini yang dari luar Semarang, biasanya justru saya mencoba menawarkan dulu nih yang motif Semarangan seperti ini, mungkin untuk oleh-oleh atau apa. Biasanya yang saya tawarkan dulu adalah yang produk-produk motif Semarangan. Jadi kita nggak bisa monoton saja mempertahankan, umpamanya gini, dari sisi warna mungkin warna-warna ini kan memang sudah paten warna-warna seperti ini. Kemudian motif-motifnya ini kan memang motif sudah paten ya, motif-motif klasik seperti ini juga. Ini kan memang sudah paten. Biasanya motif-motif yang sudah paten seperti ini kita tidak bisa merubah gitu ya, karena memang sudah paten motifnya. Ini kan sebenarnya ini motifnya motif parang. Secara umum kan ini motif parang. Ya, tapi kita mau memasukkan unsur Semarangnya nih di sini. Kan kita masukkan unsur Semarang di sini. Jadi ini kita mengkombinasi motif ini kan motif ini klasik ya. Sebenarnya motif klasik. Kita kombinasi dengan Semarang, kita masukkan unsur motif Semarangnya di sini.